Halo netizen, kembali lagi dengan saya di sini. Konten kali ini adalah salah satu konten random yang kepikiran aja sih. Di hari Minggu, terus di penghujung hari ini juga mendekati akhir tahun ya, di tahun 2026. Mungkin kalian bertanya-tanya pada diri kalian sendiri, gimana sih investasi kalian di tahun 2025 ini, dan apa yang akan menjadi insight tahun 2026 ini. Karena banyak dari kita yang masih agak bimbang melihat dari tahun 2025 ini ada banyak kejadian ya kawan-kawan terkait dengan prospek saham itu sendiri. Jadi yang mau saya sampaikan di sini adalah opini saya terkait saham sendiri dan bagaimana kalau sikap saya terhadap tahun 2026 ini terkait dengan saham-saham yang akan saya pilih, dan filternya akan lebih ketat lagi dikarenakan akan banyak kejadian-kejadian yang mungkin tidak terduga ya. Di 2025 ini pun sudah banyak hal-hal yang tidak terduga, dan ya puji Tuhan, alhamdulillah saya cukup survive dengan portofolio saat ini ya. Dikarenakan saya juga punya pegangan yang kuat dan fundamental yang cukup kuat, yang dimana saya berpikir untuk stigma investasi saya itu tidak untuk menjadikan saya sebagai orang yang punya banyak uang, tapi yang penting portofolio saya tetap bertumbuh setiap tahunnya, konsisten, selalu bertumbuh, tidak pernah loss. Mungkin seperti kata beberapa tokoh-tokoh terkenal ya, seperti Warren Buffett, yang dimana mereka punya prinsip, atau Lo Keng Hong yang juga punya prinsip yang dimana ketika kita investasi berarti kita sudah paham dengan risiko, dan jangan sampai uang yang kita investasikan itu habis. Nah, jadi ini bahasannya terkait dengan Insight 2025 secara ringkas, dan ini hanyalah opini saya ya, dan juga prospek bagaimana menghadapi 2026. Ya, ini mungkin menjadi pengalaman juga setiap tahunnya bagi saya juga untuk mempelajari bagaimana sih caranya melakukan analisa yang tepat, walaupun mungkin ada yang berpikir bahwa fundamentalis dan juga teknikalis, tapi saya memilih menjadi dua-duanya. Dan jadi intinya pada investasi diri sendiri itu balik kepada kemampuan orang yang masing-masing ya. Di sini saya cuma memberikan insight, sisanya kalian atur sendiri dan memikirkan cara kalian sendiri. Karena pada intinya kalian yang tahu investasi kalian sendiri itu maunya kayak gimana gitu. Bukan orang lain, bukan saya yang sedang menjelaskan dalam video ini, melainkan diri Anda sendiri. Ingat, diri Anda sendiri. Nah, 2025 mungkin saya akan sedikit flashback, ya, di mana ada beberapa ringkasan dan fakta bahwa IPO saham di Indonesia itu kalau saya lihat sekarang itu berdasarkan dari sumber IDX ya, dan prospektur yang muncul itu ada sekitar 26 emiten baru yang telah IPO per tahun 2025 per Desember ini, sekitar tanggal 20-an lah ya. Lalu untuk IHSG sendiri itu kita mulai dengan level 7 ribuan, tapi mengalami sedikit penurunan dikarenakan ada sedikit beberapa kebijakan perubahan, pergantian Kementerian Keuangan yang dimana itu memberikan cukup impact yang sangat besar ya. Perpindahan dari Kementerian Keuangan yang dimana IHSG sempat menurun sampai pertengahan tahun dan banyak yang protes, and then decision kabinet akhirnya mengeluarkan uh, pergantian permainan baru itu akhirnya menjadi naik. Jadi kalau year on year-nya itu dari 7.000 sekarang menjadi 8.600, yang dimana uh, indeks saham harga gabungan ini naik menjadi 20-an%. Dan di 2025 ada banyak sekali kebijakan yang kurang mendukung masyarakat, terus ada demonstrasi dan juga
bencana ekstrim yang menjelang akhir tahun ini ya, mungkin yang cukup berpengaruh juga ya terhadap emiten-emiten yang punya komoditas, ya especially yang berbisnis di komoditas. Jadi kalau dari insight-nya saya untuk 2025 ini, saya tetap berpegang teguh pada evaluasi per 2 tahun yang lalu, yang dimana pilihan saham-saham saya itu tidak ada yang baru-baru banget. Jadi itu benar-benar saya amatin dari semenjak saya menjadi investor di tahun 2016, yang artinya memang terbukti dari segi kinerja, laporan, mereka tidak pernah bohong gitu. Karena terkadang ada kalanya kalau di kuartal keempat ini biasanya ada perlakuan window dressing, yang dimana laporan laba rugi perusahaan itu dibuat sedemikian bagus, padahal hasilnya itu tidak terlalu bagus. No. Jadi konsepnya itu bukan hanya dari sekedar fundamental saja ya, yang dimana kita hanya bisa melihat dari rasio. Jadi di zaman sekarang itu kita tidak hanya melihat dari rasio-rasio, tetapi melihat dari performa bisnis, bisnis apa yang mereka lakukan, dan bagaimana perlakuan mereka terhadap investor-investornya. Nah, bagaimanakah kalau yang di tahun 2026 nanti, bagaimana kita sebagai investor yang skala retail, yang mungkin punya portofolio hanya sekitar jutaan, atau hanya memulai dari awal dengan tabungan 100.000, 200.000, apakah bisa berkembang dengan kondisi di tahun 2026 yang dimana masih abu-abu, atau di mana masyarakat mulai sadar bahwa kedepannya saham-saham yang memiliki dampak buruk itu harus dihindari. Nah, jadi kalau dari ringkasan saya, 2026 ini kisi-kisinya sih kurang lebih seperti ini. Jadi kalau untuk saham-saham yang saya pilih itu sebenarnya masih sama sih seperti 3-4 tahun terakhir yang saya perhatikan ya saham-sahamnya. Yang dimana kinerja masih surplus, dia menghasilkan laba bersih, hutang juga maksimal dari 80%, atau dia punya hutang tapi dia termasuk hutang yang produktif dari aset ya. Jadi ada beberapa indeks yang selalu saya perhatikan, itu adalah hutangnya tidak melebihi dari pendapatan dia. Jadi dia masih punya punya keberlanjutan lah. Nah, dan bisnisnya juga berbasis di sustainability. Jadi ini definisinya cukup banyak ya. Sustainability di sini maksudnya lebih ke keberlanjutan dan tidak ada masalah. Ataupun saya yang paling anti itu ya dari dulu, itu menghindari saham yang berhubungan dengan berita negatif. Entah apapun itu, senegatif apapun itu saya hindari. Karena dampaknya sangat nyata gitu. Ketika ada breaking news terkait saham A, tiba-tiba harganya turun. Nah, apalagi yang diaudit atau juga yang memiliki masalah ya, itu harga sahamnya cukup jatuh banget. Nah, untuk saham pertambangan, batubara, nikel, sawit, dan berbasis yang komoditas itu sebaiknya dihindari untuk long term, dan kalau menurut saya itu hanya short term only ya. Jadi agak ketat juga ya, karena sampai sekarang kan saham-saham yang seperti ini masih disupport oleh bank-banknya bisnisnya. Lalu ada juga saham-saham dengan bisnis yang baru, itu harus memiliki analisa tersendiri, yang dimana mungkin konten selanjutnya akan saya bikin lebih banyak ya. Jadi new bisnis yang tidak pernah ada di bursa efek, atau dia yang benar-benar baru, atau yang skala startup, itu harus lihat juga demand masyarakat dan kebutuhannya apakah benar-benar dibutuhkan atau tidak. Jangan hanya sekedar saham yang hype up. Itu hal yang saya pelajarin juga di tahun 2017-18, di mana perusahaan startup itu mulai berkembang dan memulai melantai di bursa itu kan after COVID ya. Jadi harus diperhatikan juga apakah bisnis ini kembali lagi sustainable atau tidak gitu.
Jadi tidak hanya sekedar hype, aku ini adalah saham bagus, tapi tidak tahu ini bisnisnya apa gitu. Oh, pas melihat dari prospektusnya tuh sangat menarik ya. It's a no ya. Jadi untuk pemula maupun yang advance, yang seperti saya pun juga sebenarnya menghindari juga yang sama memiliki bisnis yang tidak punya pengalaman sama sekali dan berani meluncur ke sono karena tidak ada kompetennya. Itu sangat berisiko sekali. Dan untuk saham BNI sih menurut saya masih cukup bagus ya di 2026. Jadi cukup perhatikan aja untuk polanya per bulannya, apakah memang harganya di harga yang wajar atau tidak. Lalu untuk FMCG mungkin coba lihat dari prospeknya ya, karena mungkin kalau program pemerintah itu kan ada beberapa yang menguntungkan, beberapa yang apa namanya fast moving ini ya, bahan-bahan yang fast moving. Tapi ada juga yang kurang menguntungkan dengan adanya dampak yang diberlakukan. Dan yang pasti paling penting itu jangan lupa untuk memahami risiko dari setiap saham yang kita beli. Jadi pada intinya itu saham-sahamnya masih berputar balik ya. Jadi ini saya belum bisa bilang bisnis apa yang cocok, saham bisnis apa yang cocok untuk kalian beli, baik pemula ataupun yang advance yang mungkin sudah habis jual, take profit, and then mau masukin uangnya kemana gitu. Ya, untuk yang saham ya. Mungkin kalau untuk instrumen yang lain mungkin akan dibahas di topik yang selanjutnya. Oke, jadi kalau pada intinya di tahun depan kita juga tetap harus melihat ya kondisi perekonomian saat ini, kinerja perusahaan secara mikro dan makro, itu dampaknya bagaimana. Lalu hindari saham-saham yang sekarang ini sedang apa namanya sedang ada masalah ataupun yang mungkin secara komoditasnya kurang bagus dan cukup mendampak ke perusahaan tersebut. Jadi sekali lagi ini disclaimer, ini hanya opini dan sebagai gambaran untuk penutup akhir tahun yang dimana mungkin mulai tahun depan saya akan mulai berbagi lagi terkait dengan review-review bisnis saham atau mungkin saham-saham apa yang mau kalian bahas, mungkin akan saya bahas secara detail dan semua itu berbasis dari opini sendiri, pengalaman sendiri, dan juga berdasarkan data. Jadi hal ini bisa dipertanggungjawabkan ya. Jadi ketika saya ngomong ngalor gitu kayak gini atau lancar kayak gini ya, saya juga berpikir untuk bagaimana membuat konten yang dimana uh, kedepannya mungkin harus bisa lebih menggambarkan netizen-netizen saat ini butuhnya apa gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan akannya ada ilmu-ilmu baru yang akan saya sampaikan, mungkin dari hal yang basic yang mungkin kan yang perlukan kembali atau insight-insight yang terbaru itu. Jadi tetap hati-hati ya kawan-kawan, tetap pahami apa yang kalian beli, apa yang kalian jual, apa yang menjadi tujuan kalian di tahun kedepannya. Biarkanlah tahun ini menjadi pembelajaran dan tahun depan jangan sampai mengulangi hal yang sama, yang dimana hindari yang buruk, ambil yang baiknya, kalau kata orang. Uh, itu saja yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa untuk support saya di tahun 2026 karena kedepannya akan banyak konten-konten yang menarik dan sesuai dengan demand para subscribers, sesuai dengan requester yang mungkin belum pernah saya penuhin juga akan saya penuhin. Oke, sampai jumpa.